kami sudah ada di base camp, tempat menginapnya para pendaki sebelum menuju desa terakhir untuk melakukan pendakian ke puncak Mahameru. Di sini, pendaki dapat mempersiapkan perbekalan dan juga dapat meminta bantuan transportasi jeep yang akan mengantarkan pendaki ke desa Ranupane. Di base camp ini pula, para pendaki juga bisa menyewa jasa guide profesional yang sudah berpengalaman. Di base camp Tumpang ini, kita dapat menerima banyak informasi tentang kondisi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan tepat pukul 7 pagi, kami mulai bersiap-siap untuk segera melakukan perjalanan menuju desa Ranupane dengan mengendarai motor. Jarak yang akan kami tempuh lumayan jauh, yakni sekitar 2 jam perjalanan. Di sepanjang jalan, dapat kita nikmati indah pemandangan alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang membentang luas. Dan kami pun berkali-kali berhenti sejenak karena tergoda oleh indahnya pesona gugusan bukit di Taman Nasional yang mempunyai luas sekitar 5.000 hektar. Kawasan ini dulunya merupakan hutan cagar alam, namun berdasarkan Kongres di Denpasar, Bali tahun 1982, kawasan Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai Taman Nasional. Setelah sepanjang perjalanan melewati lintasan berkelok dan menanjak, kemudian kami pun tiba di desa Ranupane yang masuk dalam kawasan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di sini, kami segera mencari penginapan untuk beristirahat dan menunggu semua tim berkumpul. Pagi sudah mulai menyambut kami di desa dengan jumlah penduduk sekitar 1.900 jiwa ini. Dan seperti yang terlihat, tim sudah lengkap berkumpul dan melakukan ritual sarapan pagi. Menu sederhana berupa nasi goreng khas desa Ranupane
menjadi sumber nutrisi kami pagi ini. Usai melakukan sarapan, seluruh anggota tim memulai mempersiapkan diri berupa perbekalan, alat, maupun logistik untuk dibawa dalam perjalanan menuju puncak Gunung Semeru. Setelah semuanya siap, kami pun bergegas menuju kantor administrasi untuk mengambil formulir pendaftaran kelompok. Di tempat ini, para pendaki diharuskan memenuhi syarat wajib sebelum melakukan pendakian. Di antaranya, menyerahkan fotokopi identitas diri, menyerahkan fotokopi surat keterangan sehat dari dokter, dan semua pendaki diharuskan mengikuti briefing yang bertujuan untuk menerima pengarahan tentang standar pendakian yang wajib diikuti. Setelah selesai dengan persyaratan tersebut, kami pun mulai bergegas memulai perjalanan menuju setiap pos di sepanjang perjalanan. Di awal perjalanan, kami disuguhi pemandangan perkebunan penduduk dengan aneka tanaman sayuran khas seperti kol, bawang, sawi, dan kentang juga wortel. Tentunya perjalanan ini akan sangat menguras tenaga, mengingat lintasan dan beban yang kami bawa cukup berat. Tidak luput dari pandangan kami warna-warni bunga liar yang tumbuh mekar di sepanjang jalan setapak. Sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Oke, sekarang kami berjalan menuju ke pos 1 yang ditempuh kira-kira 1 sampai 2 jam perjalanan dari Ranupani. Dan nampaknya kami sedikit kelelahan rupanya di belakang saya. Mendaki. Setelah tidak lebih dari 2 jam, kami pun tiba di pos pertama. Di pos pemberhentian ini, terdapat beberapa penduduk setempat yang menjual aneka makanan ringan, semisal gorengan dan cemilan. Tidak hanya di pos 1, tapi hampir di seluruh pos di sepanjang perjalanan dapat dijumpai hal yang serupa, terutama pada hari libur. Dan dari pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang berjarak lumayan dekat, yakni dapat ditempuh kurang dari 1 jam.
Sepanjang perjalanan menuju pos 2, pemandangan masih sama seperti sebelumnya. Dari sini, kami masih menyusuri pinggiran bukit dan melewati lembah dengan kondisi jalan yang semakin menyempit, namun cukup aman untuk dilewati. Di pos 2 juga terdapat penjual makanan ringan yang diperuntukkan untuk pengunjung Gunung Semeru. Dan di sini kami juga menyempatkan diri untuk kembali beristirahat sejenak. Dan kami memutuskan kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3 yang berjarak lumayan jauh. Sekarang kami dalam perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Ini juga sangat menguras tenaga karena perjalanan semakin panjang dan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kita harus menunggu beberapa rekan dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Di sepanjang jalan, pemandangan semakin didominasi oleh pinus-pinus dan semak liar. Dan lintasan menuju pos 3 semakin sempit dengan kondisi yang naik turun di bawah tebing yang dikenal dengan sebutan Watu Rejeng. Setelah hampir 2 jam berjalan, kami pun tiba di pos 3. Di pos 3, kami kembali menyempatkan diri untuk istirahat dan sekedar bercengkrama dengan sesama pendaki lainnya. Dari pos 3 menuju pos 4 Ranukumbolo, jalanan semakin landai dan tidak berat sehingga membuat kami sampai lebih cepat di Ranukumbolo. Ranukumbolo merupakan kawasan danau yang terletak di ketinggian mempunyai seluas 14 hektar.
Di sini, sejenak kami beristirahat untuk melakukan makan siang, sembari menikmati pemandangan indah dan dinginnya suasana di danau yang menjadi primadona bagi para petualang ini. Motor dong lah, ada. Pakai ini. Enggak, Iya, pilo biji ada. di air udah dipotong. Kelapakan aku ya, kelapakan. Jos sudah. Tepat pukul 2 siang, kami pun kembali bergerak menuju pos Kalimati dengan melewati lintasan favorit para pendaki, di antaranya lintasan yang disebut dengan Tanjakan Cinta, yang mana banyak orang meyakini apabila melewati lintasan Tanjakan Cinta dengan mengingat orang yang dicintai tanpa harus menoleh ke belakang, maka orang yang dicintai tersebut akan didapatkan. Karena itu, Tanjakan Cinta menjadi favorit bagi pendaki jomblo sekarat yang ada di Mahameru. Oro-Oro Ombo juga menjadi kawasan favorit bagi pendaki Gunung Semeru, di mana tempat ini terdapat dataran luas yang dipenuhi oleh bunga berwarna ungu. Bunga yang sering dikira lavender ini sebenarnya adalah gulma yang tumbuh menyerap air. Nama ilmiah bunga ini adalah Verbena brasiliensis yang diyakini berasal dari benua Amerika. Setelah melewati Oro-Oro Ombo, Cemoro Kandang, dan Jambangan, kami pun memutuskan bermalam di Kalimati. Di sini, kami memulai memasak hidangan untuk makan malam sebelum beristirahat untuk persiapan memulai summit nantinya. Lapar kelas kakap aku wis. Kasih yo. Wes langsung wes. Saya kasih ini belum dimasuk mulut. Langsung wes. Bapak. Ngomong putih kok. Enggak usah apa-apa kok. Lu. Waduh. Kurang tendok. Apa wes? Enggak tahu gini Bu, mau untung mah enggak masuk. Ini. Ayo, ayo, ayo. Tepat pukul 2 dini hari, kami harus bergegas bangun, memulai sedikit sarapan, dan mempersiapkan diri untuk segera melakukan summit ke puncak Semeru. Menu sederhana berupa sereal dan roti gandum menjadi mangsa kami pagi buta ini. Sandwich sudah jadi. Yang dua dipegangin. Ada kok. Di sini. Cukup. Untungnya arek. Rek. Untungnya arek wis tangi kabeh ini. Dadi iso turu aku. Arek mau makan jam.
Perjuangan baru dimulai melewati perbukitan yang dinominasi oleh pohon-pohon pinus. Pelan-pelan aja, Pak. Dan kemudian kami sampai di area yang sering disebut Keli. Di tempat ini dapat kita lihat batas area pepohonan dan kawasan berpasir akibat aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Berkali-kali rasa lelah dan kantuk memaksa kami beristirahat di tengah perjalanan. Jalan yang terjal dan berpasir membuat kami semakin keras berjuang menghadapi aral yang cukup menguras hampir seluruh tenaga kami. Tepat pukul 3, kami sudah sampai di batas vegetasi dan akan melanjutkan ke puncak Semeru. Yang merupakan perjuangan yang sangat melelahkan sekali. Tim kita juga ada yang kurang segalanya, tapi kalau berhasil kita sudah lanjut lagi. Gimana kondisinya, Pak? Lanjut. Fajar mulai menyambut kami. Tanda sebentar lagi kami akan disambut mentari pagi di Semeru. Dan setelah melalui perjuangan yang tidak mudah, akhirnya sampailah kami di titik trigulasi, yakni tujuan utama kami, yaitu puncak Semeru. Akhirnya kami sudah sampai di puncak tertinggi Mahameru. Inilah atap Pulau Jawa. Setelah melalui perjuangan yang sangat keras sekali, akhirnya kami dapat menginjakkan kaki di puncak Mahameru. Gunung yang berketinggian 3.676 meter dari permukaan air laut ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang dijuluki Atap Pulau Jawa. Aktivitas letusan masih sering terjadi dengan skala waktu tertentu. Ini yang membuat tempat yang diyakini di bawah dari Gunung Himalaya ini menjadi tujuan utama bagi para petualang. Ini berkat orang tua Pak di rumah Pak. Iya, ngizinin ya. Pak Chandra semua, Pak.